Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kelas SD 1 Dojo, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD 1 Dojo. Baik, pada siang hari ini mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, serta salawat salam adalah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan sahabatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, pada hari ini kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan presentasi saya tentang diseminasi modul 1 titik 4 tentang budaya positif. Untuk biodata saya sudah kenal ya, nama saya ternyata dari SD 1 Indonesia. Next Pak. Dalam materi ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Untuk mengembangkan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, serta aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Next slide. Budaya positif itu tersendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Berikut adalah kata dari guru kita, kemudian bahwasanya ada tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Next slide. Ada beberapa pertanyaan formatif seperti yang pertama, apakah pertanyaan formatifnya apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kita simak lagi next. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi dengan materinya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi, yaitu penerapan segitiga restitusi. Next slide. Untuk materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next slide. Dalam teori korban yang telah dilakukan oleh Dr. William Glasser, yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next slide. Oke. Pada materi berikutnya, kita harus berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas atas kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Itu secara kontrol. Kemudian stimulus yang kedua, stimulus respon. Semua orang
melihat hal yang sama, tetapi pada teori formalnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori formal juga berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus yang berikutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori formalnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori formalnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori formalnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Teori formalnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dari teori formal adalah model berpikir menang. Next ya. Kemudian di sini ada makna disiplin. Jadi makna disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya dunia positif yang kita cita-citakan sekolah kita. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang, betul ya Bu? Jadi makna disiplin itu adalah dimaknai belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang diri yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Next. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang telah dijiwai dan diwujudkan melalui sebuah misi sekolah akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila, dan setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama supaya tercipta lingkungan yang positif. Kemudian ada penerapan nilai-nilai kebajikan yang kedua membentuk program kebajikan. Untuk yang pertama, dia adalah kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kebaikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Yang ketiga, menyempurnakan beberapa data nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian dibahas kembali. Yang keempat adalah membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kita mulai materi yang berikutnya. Jadi menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next slide. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang mempunyai motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian ada juga
motivasi ini juga disebut motivasi eksternal. Kemudian ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian next. Ya, kita masuk ke hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu bisa dikatakan hukuman yang tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi yang sebelum atau fisik dan psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi bisa fisik dan bisa menyakiti perasaannya. Kemudian konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Suatu rencana atau sudah disepakati, juga namanya konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor murid. Kemudian next. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Bedanya jeda. Kemudian konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi orang yang bersifat dihukum biasanya anak tersebut membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensinya anak menghindari disiplin. Kemudian yang keempat adalah paksaan. Konsekuensinya adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar menyesuaikan diri. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Tapi di satu sisi konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, maka konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir perbedaannya adalah anak tersebut marah, ya, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Dan konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Dan ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan
karena terlambat hadir di sekolah. Nah, oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah. Kita lupa konsekuensi. Kemudian pertanyaan berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi serta. Kemudian pertanyaan berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersekel pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, ya. Kita berikan konten lagi nanti ya. Karena konsekuensi hukuman itu dibagi dua. Kita langsung mengucapkan kualitas. Kemudian kalau disuruh tidak menggunakan sepatu jalan di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman organisasi 2000. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu sendirian. Ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatunya pakainya putih. Kira-kira apa? Konsentrasi. Pertanyaan terakhir. Lari memberi kawan bahasa berbagai kata selama 10 menit untuk pelajaran coklat. Oke, kita coba next Pak. Tadi keren. Jadi saya pertanyaan dulu itu karena dia akan berpikir 100 kali, dia akan mengatakan marah, dendam, jadi ulang ya, menyakiti. Mungkin memiliki lawan basket ini yang jelas ya, ini hukuman dalam fisik. Nah, mungkin begini, kalau 100 kali itu berlebihan kalau menurut saya. Kalau 100 kali berlebihan, minimal 10. Ya kalau konsekuensi buat menyakit 20 atau 10 itu akan mungkin tidak menggunakan seorang atau itu alasannya. Itu ada kesalahan sebelumnya. Ya, ini kan hubungannya 100 kali itu. Karena hubungan 100 kali berarti berapa total kita. Hubungan saya itu tapi biasanya anak tidak 100 kali dibuat kesempatan karena menolak. Nah, itu. Ya, oke, yang ketiga, untuk kita bersama ini jelas ya, kita punya misi itu tidak boleh. Menggantikan kertas tugas teman yang dikira-kira ya, ini juga konsekuensi. Ini konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terkena saat terus tidak menggunakan sepatu sendirian. Nah ini kan dia menimbulkan rasa semakin membenci kedisiplinan begitu. Konteksnya yang tadi. Yang kedua, ada kita dua kali yang terdapat untuk pelajaran SOK. Jadi untuk pelajaran SOK biasanya ada kesepakatan sebelum pemeriksaan. Gimana pertanyaannya seperti itu?
maksudnya habis ini dikeloyok gitu. Oke, kita lanjut ke Bapak Ibu. Menurut ahli di tahun 2003 ya, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dan menimbulkan efek negatif untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan menurut Paul, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Iya. Mungkin ini yang dimaksudkan adalah berkali-kali itu. Nah, jadi semakin berkali-kali berarti akhirnya membuat anak jadi iya. Ya, mungkin berulang-ulang. Kalau yang pertama itu bahwa tidak kita bisa mungkin reward itu bisa. Ya, dari itu beda loh. Oke, itu pernyataan ya, kalau yang menurut ujian yang sesungguhnya kita akan sebuah apa ya namanya ya itu masih betul-betul menurut kami kita jelaskan dari kawan. Oke, ini dari kawan pernyataan dari menurut tadi ya yang lebih baik ya. Dukung oleh pekerjaan. Nah, ini pengaruh jangka panjang pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap bahwa penghargaan seperti tadi, kita pun menjadi tidak menjadi tindakan yang kita lakukan. Kemudian next. Ini menjadi penghargaan yang tidak aktif. Suatu penghargaan adalah suatu bergerak atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Oh, begini. Jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan bersedih hati. Serta kemungkinan dari saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Itu kan? Biasanya itu, saya malas saja kalau berusaha. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu berulang. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan berkali tidak. Kemudian yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengurus badan bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Next. Ya, semua bisa saja. Next. Penghargaan
tidak. Nah, oke, itu setuju ya. Dan semakin mereka tidak akan lebih orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Benar-benar itu ya. Yang kedua, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, betul ya? Dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian apa? Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Oke, next. Ada yang seperti itu ya. Oke, kemudian penghargaan berupa kualitas. Ternyata ada pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mencoba di sebuah kampus universitas. Saat itu mereka sedang belajar memberikan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Sering berjalannya waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri untuk menjadi lebih baik. Next slide. Kemudian ada lagi penghargaan yang mematikan kreativitas. Di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan yang terakhir, dalam tugas-tugas pemecahkan masalah, anak murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar ke ruang kreatif saat mereka disajikan. Next one. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan dilihat sebagai hukuman. Kemudian yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Next one. Oke, kita masuk ke restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia namanya restitusi. Keyakinan kelas. Oke, next one. Bahwa keyakinan kelas adalah keyakinan kebersihan yang menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan murid atau tujuan sekolah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas hanya dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan, kata tidak. Kita diminta untuk membuat kata-kata yang misalnya apa ya? Misalnya tidak boleh bertengkar, bagi aktivitas yang aman dan nyaman untuk di kelas seperti itu. Jadi keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua dalam kelas
hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keras lewat kegiatan surat pendapat. Itu bisa menggunakan kertas tempel. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Next Pak. Keyakinan keras dengan kesepakatan kelas sama? Berbeda. Untuk penguasaan katanya dalam penguasaan. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, merasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan hak, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menemukan gambaran referensi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Restitusi 5 posisi pamor seorang guru. Ada 5 posisi pamor, yaitu dalam restitusi yang adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Terdapat 5 posisi pamor yang dilakukan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan. Yang pertama adalah pembuku, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan yang terakhir adalah manajer. Berikut ada video yang akan saya tayangkan untuk Bapak Ibu bisa dengarkan dan mencoba. Posisi pembuku. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membimbing. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan ya, tidak boleh muncul-muncul. Oke, kita lanjut ke posisi dulu, membuat merasa bersalah. Ini ada.
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya posisi teman. Beda posisi teman. Simak dulu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, tadi tugas saya tugas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Jadi memberikan dampak positif. Karena ini masih dalam konteks Tapi dampaknya juga ada dampaknya loh Ibu. Nah, nanti Bapak sampaikan dulu Mas. Ya, mulai dari awal ini. murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau wanita. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, Oke, ini tentang benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang baik.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, setuju ya Bu dari itu posisi kontrol yang Bapak itu ternyata posisi manajer. Jadi diminta anak, bukan kita yang mengerjakan suatu masalah tersebut, tapi anak tersebut yang mencari solusinya. Jadi juga posisi manajer yang paling baik. Untuk selanjutnya institusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ada kata-kata seperti itu. Jadi tidak langsung kita menanyakan, menyalahkan anak tersebut, misalkan seperti itu. Jadi membuat anak membacakan masalahnya sendiri, solusinya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ada kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Kemudian validasi tidak salah untuk kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah menstabilkan, kemudian kita baru bisa bertanya alasannya apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan sebagainya. Tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas atau status ke diri. Yang contohnya adalah kita semangat melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang adalah semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau kita semua memiliki motivasi tertentu. Next part. Penanaman budaya positif. Salah satu cara menanamkan budaya positif adalah melalui penanaman disiplin positif dengan melakukan restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Untuk implementasi budaya positif, seperti contohnya adalah memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik kita untuk dalam tepat waktu, kemudian menanamkan budaya
bisa juga mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita dengan tepat waktu dan penuh bertanggung jawab. Kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian memberikan penguatan positif, terus kemudian membuat karya yang keras, terus kemudian mempraktekkan sistematika restitusi. Kegiatan anak membuat sebuah karya, terus penerapan salam kata, terus berlakukan, terus berikutnya gambar membuat suatu kejadian kelas. Jadi anak menuangkan idenya dan gagasannya ke tulis, terus kemudian bapak guru memakai kata-kata yang untuk yang tidak ada bacaan tidak seperti itu. Next. Kemudian selain itu kegiatan kita yang pernah kita lakukan ada ini sarapan bersama, kemudian tadi itu buat karya, terus untuk hasil karya. Next one. Itu adalah contoh pengalaman signifikan yang sudah saya lakukan kemarin Bapak. Mungkin ini suaranya agak kecil gitu. Yang kedua adalah sesi tidak masalah. Jadi untuk orang tanggapannya Bapak masih ada 5 menit, mungkin bisa disampaikan untuk hasil kita belajar hari ini tentang budaya positif. Monggo mendengarkan isinya atau kembalinya.
yang bisa kita laksanakan di satuan pendidikan khususnya di sekolah besar. Tapi kalau tadi kan contohnya di SMA, sehingga rasa percaya diri, rasa tanggung jawab itu beda. Sekolah besar itu adalah tempat kita menanamkan karakter yang paling utama. Ini berat buat kita semua. Yang pertama, berat buat kami yaitu ketika kita membuat atau menciptakan tentang restitusi, Pak. Ya, kami mengatakan bahwa restitusi adalah belajar mencari solusi dari suatu masalah. Ini luar biasa. Tapi mungkin nanti di lain waktu kami berbicara lagi restitusi seperti apa yang pas untuk anak SD. Kalau ini kan contohnya untuk anak SMA, gitu ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Budi bisa minta kepada PP-nya sehingga kami bisa, kalau misalkan dari ini bisa terselesaikan ya alhamdulillah. Terus yang kedua Pak, disiplin. Ya, disiplin ini karena selama ini kami masih merancang antara disiplin yang dibedakan tentang hukuman dan konsekuensinya. Ini pencerahan baru buat kami. Prinsipnya, karena ini kalau seperti saya mengatakan seperti itu tidak abu-abu. Bedanya ada di sepakati dulu dan sebenarnya itu ya Pak ya. Ini terima kasih. Jadi yang masih menjadi racun kami atau beban kami adalah ketika kami melakukan atau membuat restitusi yang pas untuk anak SD, apalagi Nuwun Sewu di tempat kita ada beberapa anak yang butuh pelayanan khusus. Nah, khususnya di kelas 1, di kelas 6 mungkin ada yang nanti rencana buat kami restitusi yang pas gitu. Terima kasih, terima kasih luar biasa diskusi hari ini, teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu. Nanti saya akan ngobrol juga dengan Pak Sis tentang contoh penerapan sehingga itu anak sekolah dasar gitu. Oke. Biasanya anak sekolah dasar itu sering biasanya contoh terlambat sekolah, terus kemudian tidak mengerjakan PNS. Nah, seperti kalau tadi contoh yang saya lakukan adalah ternyata terlambat ke sekolah. Kemudian ada biasanya yang terlambat misalkan tidak mengerjakan tugas. Nah, itu pasti ada alasannya anak tersebut. Kita tidak langsung misalnya menghubung seorang anak, tapi kita berusaha untuk membuat anak itu nyaman terlebih dahulu. Betul. Karena kita kalau yang mungkin tidak mengerjakan kita sebenarnya bisa awalnya bisa kepada anak tersebut. Misalnya saya pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Jadi setiap orang pasti melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak langsung tidak kamu tidak mengerjakan kenapa? Ya, tidak langsung menanyakan validasi tidak salah. Tidak menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian tentang yang tadi ini pendidikan inklusi. Ternyata di sekolah kita itu ada beberapa anak yang mungkin berbeda, yaitu tapi setiap anak itu masih mempunyai potensi atau bakat yang mungkin masih terpendam. Dan emang butuh, kemarin saya sudah tanya ke pasien saya pada saat ruang kolaborasi, saya bertanya tentang bagaimana cara mengatasi anak yang mungkin ABK sehingga guru itu kesulitan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jadi beliau itu ada teman-teman yang menjawab, kita berusaha untuk mendekati anak tersebut perlahan-lahan. Jadi itu yang kemarin saya tanyakan ke pasien. Jadi istilahnya kita membimbing anak tersebut seperti itu. Karena bahwasanya sekarang ini sekolah dasar itu tidak boleh menolak anak ABK atau seperti itu. Sedangkan kita guru umum ternyata tidak dibekali keahlian seperti itu ya Pak Ibu. Dan itu sebuah tantangan untuk kita
intelektualnya rendah itu bukan karena apa? Ya, bukan karena. Jadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa dari lingkungan keluarga juga, mungkin kurang perhatian pada waktu anak itu mulai pendidikan itu. Jadi perlu adanya perhatian lebih kepada orang tua. Dan kemarin baru bilang ya, di SMP bahwa SD masuk SMP banyak yang tidak bisa baca. Sedangkan guru SMP ternyata langsung menyalahkan guru SD 6 tahun sampai saja ternyata ya ramai di berita. Ya itu yang kenal lagi guru SD lagi. Ya itu sebuah tantangan buat kita untuk berbenah diri meluangkan waktu, misalkan di luar jam pembelajaran ternyata masih ada anak yang belum pandai membaca, kita luangkan waktu untuk beberapa menit dilatih untuk membaca. Terima kasih untuk umpan baliknya Bapak Ibu. Ya. Biasanya memberikan hukuman kepada anak tersebut. Terus bagaimana restitusinya jika kita memberikan hukuman kepada anak-anak yang selalu membangkang atau mungkin mengganggu pembelajaran dalam kelas? Baik, jadi mungkin ada karena semangat belajarnya berkurang, betul ya. Jadi tiba-tiba di kelas bikin onar, terus tidak mengerjakan tugas. Nah, kita ini kembali lagi ke menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita tanya sebenarnya, misalkan dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita bangun dulu, stabilkan identitasnya dulu. Bahwasanya kita tidak langsung menghukum, gitu. Tapi kita tanya dulu. Biasanya ada faktor dibalik kenapa anak tersebut mungkin tidak bisa mengerjakan tugas. Ada alasannya. Kenapa? Lelas. Kita berikan itu pembelajaran yang menarik atau bermakna. Misalkan kita beri SPG. Kita di salah-salah pembelajaran kita berikan sebuah SPG untuk anak untuk mencairkan suasana. Jadi anak itu akan terdorong motivasi, gitu. Jadi secara pembelajaran itu diperbolehkan untuk memberikan SPG, entah beberapa menit atau juga bisa tepuk tangan atau berikan musik, gerakan itu akan memberikan motivasi, gitu. Jadi bukan seolah-olah kita menonton pembelajaran ceramah, terus ceramah kita bikin video pembelajaran yang menarik. Kita manfaatkan sarana dan sarana yang ada di sekolah. Ya seperti kelompok. Ini kelompok ini sebenarnya mungkin banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan kelompok yang ada di sekolah, bukan hanya untuk AMBK saja. Karena setelah masuk ke belajar ini, itu akan semuanya digratiskan untuk akses pendidikan di situ. Ada lagi mungkin tambah ya. Oke, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih untuk semuanya buat-buatnya dan masukannya. Nanti saya misalkan tadi ada pertanyaan atau diskusi KPP, saya akan berdiskusi dengan KPP. Terima kasih ya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.